Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Hari ini Pak B masih berbicara seputar keuangan, seputar investasi dan sebagainya, untuk menginspirasi Anda semua, untuk menginspirasi pemirsa semua, untuk saling sharing begitu ya, pengalaman, baik pengalaman yang ada di kehidupan nyata dan juga pengalaman Pak B selama menjalani kehidupan ini, untuk sharing, untuk menginspirasi bagi yang masih muda, yang beranjak dewasa, milenial dan sebagainya. Oke, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, jangan skip dan sebagainya. Karena ini adalah materi sangat bagus untuk perkembangan masa depan Anda semua, untuk menuju ke kebebasan finansial, hidupnya bebas finansial, kaya dan juga tidak punya hutang dan lain sebagainya, hati tenang dan menjadikan hidup ini semakin semangat. Oke, mari kita mulai. Tapi ini bicara tentang cara menabung untuk Anda yang gajiannya tiap bulan, sama dengan Pak B. Cara menabung dengan orang yang gajinya tiap bulan. Jadi tiap bulan itu bisa pekerja, dan rata-rata pekerja ya. Kalau misalnya pembisnis kan tidak tiap bulan, kecuali dia membuat sistem bahwa dia juga digaji tiap bulan. Ada juga yang seperti itu, jadi dia tetap bekerja, tapi dia juga berhak untuk mendapat gaji tiap bulan dari perusahaannya tersebut. Oke, mari kita mulai. Yang pertama adalah susun anggaran keuangan yang ketat. Jadi susun betul-betul, karena satu bulan tidak dapat penghasilan selain itu. Bonus pun kan tidak tiap bulan, misalnya kan nggak tiap bulan, anggap aja tiap bulan itu ya hasilnya segitu, cukup nggak cukup segitu, dan wajib disisihkan, wajib dianggarkan, semuanya pos tercukupi. Misalnya semua pos tercukupi dari operasional, dana darurat, sosial, kemanusiaan, dan investasi. Atau bukan, bahkan ada yang misalnya hutang juga harus dibayar, kan seperti itu. Itu susun anggaran dengan ketat, karena satu bulan baru hanya satu kali. Misalnya gajiannya awal bulan, ada yang akhir bulan, ada yang tengah bulan, ada yang 2 kali dalam satu bulan tersebut. Tapi kan segitu-gitu saja. Jadi kalau kita tidak menganggarkan dengan ketat, nanti akan bocor di sana sini, bahkan mungkin sampai akhir bulan tidak cukup. Oke, yang kedua, sesuaikan kebutuhan dengan kemampuan gaji. Jadi sesuaikan kebutuhan dan kemampuan gaji. Gajinya berapa, kebutuhannya berapa, sesuaikan, balancekan, biar bisa menyisihkan, biar ada sisa, biar bisa menyisihkan, biar ada sisa, biar untuk ditabung, dikumpulkan untuk investasi, untuk masa depan yang lebih baik. Jadi sesuaikan kebutuhan dengan kemampuan gaji, karena gaji tiap bulan itu tidak terus naik tajam, enggak. Kalau bisnis beda, kadang bulan ini tidak punya pemasukan, tapi bulan depannya karena musim apa gitu ya, lari sekali ya berlipat-lipat. Tapi kalau gaji bulanan enggak, pekerja pabrik, pekerja kantor, pekerja institusi, dan misalnya tiap bulan ya segitu itu, cukup nggak cukup segitu itu. Bagi yang sudah belajar perencanaan keuangan yang baik, yakinlah cukup dan pasti bisa menyisihkan di awal. Yang ketiga, milikilah tabungan wajib bulanan dalam jumlah tetap. Jadi tabungan wajib bulanan tetap itu untuk apa? Untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga, menjaga kestabilan pengeluaran dan pemasukan keluarga. Anggap aja kalau misalnya bisa pada saat gaji ke-13, 14 atau bonus itu dimasukkan ke tabungan itu. Biar apa? Biar ada saldo di situ sebanyak gaji itu. Kan mudah, nanti misalnya gajinya telat kan tetap aja pendapatnya diambil, nanti gajinya masuk, diambil, masuk seperti itu. Pak B punya, jadi dimasukkan di situ, diambil kapanpun, tapi yang jelas plafonnya seperti ini. Misalnya plafonnya satu bulan itu 5 juta, ya 5 juta dimasukkan ke tabungan itu. Jadi yang keempat, pisahkan uang tabungan ke dalam rekening khusus. Jadi ada uang tabungan khusus untuk operasional, ada uang tabungan yang lain untuk investasi, ada untuk dana darurat, untuk hobi dan sebagainya, untuk piknik misalnya, untuk kesenangan, untuk tujuan yang mulia, misalnya untuk dana haji atau umroh dan sebagainya. Itu pisahkan. Kalau Pak B yang punya 2 itu kan ekstrim. Nah, yang Pak B punya 4 atau 5. Misalnya 1 untuk operasional, 1 untuk dana darurat, 1 untuk tabungan untuk investasi tersebut, 1 untuk naik haji, 1 untuk hobi. Lu kok hobi Pak? Hobi itu misalnya kita tahun ini mau piknik kemana, butuh berapa, misalnya butuh 5 juta, ya 5 juta dibagi
12. Bisa atau dibagi, ya berarti kan harus dibagi 12 atau dibagi 10 lah, misalnya 10 bulan 5 juta, berarti kan 1 bulan 500 diisi, 500 diisi, 500 diisi, terus menerus sampai nanti akhir tahun bisa digunakan untuk piknik. Itu namanya tabungan hobi. Kalau tabungan untuk investasi biarkan aja, diisi terus dianggap kita tidak punya. Kalau tabungan darurat juga diisi terus. Darurat itu kalau masih lajang itu minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau udah berkeluarga 9 sampai 12 kali. Kalau belum perlu ya diisi terus. Kalau udah terpenuhi sudah dibiarkan saja. Kalau misalnya pengeluaran bulanannya 3 juta misalnya, berarti kan kalau lajang berarti 18 juta, nabung 8 untuk sampai dengan 18 juta. Kalau sudah sampai 18 itu fix, sudah selesai. Nah, kalau yang misalnya yang sudah berkeluarga misalnya 4 juta misalnya, kali 9 berarti 36 juta. 36 juta itu sudah capai, sudah selesai, fix, selesai. Tinggal dialihkan ke investasi. Dan seperti itu. Yang kelima adalah lakukan belanja bulanan yang hemat. Jadi hemat itu hemat cermat. Jadi hemat cermat itu maksudnya butuhnya berapa, uangnya berapa, butuhnya berapa, jangka waktunya berapa, itu namanya hemat. Jadi tidak berlebihan, tapi juga tidak kekurangan, pas sesuai dengan kebutuhan. Lakukan belanja dengan hemat. Lebih baik belanja karena belanja langsung banyak itu memang kelihatannya uangnya banyak, tapi justru lebih hemat. Yang keenam, hindari utang. Nah, ini Pak bisa mengatakan hindari utang dan kartu kredit. Karena kartu kredit itu sejatinya adalah hutang, hanya untuk mempermudah pembayaran. Kartu kredit itu adalah hutang, hanya untuk mempermudah pembayaran dan harus dilunasi. Bahkan nanti kalau telat nanti akan berlipat-lipat bunganya. Bisa bunga, bisa denda. Tapi sampai hari ini alhamdulillah tidak menggunakan itu. Ya, jadi semoga tidak kan seperti itu. Karena hanya kalau kita mau beli pakailah uang cash, karena uang cash itu bisa untuk rem, bisa untuk hand rem. Ya misalnya ke mall itu bawa uang 2 juta ya sudah, paling maksimal nanti habis itu 2 juta karena udah nggak bawa apa lagi. Beda dengan misalnya kredit, misalnya limitnya sampai 30 juta. Dengan uang 2 juta pengeluaran kan kecil sekali, terus nambah apalagi dari sekolah sebagainya. Jangan hindari hutang, apalagi hutang konsumtif, apalagi sampai nanti levelnya gali lubang tutup lubang. Sekarang banyak sekali pinjaman online yang menawarkan seperti itu. Tapi prinsipnya hindari hutang. Hidup apa adanya, bergaya sesuai dengan isi dompetmu. Ya, biar apa? Biar nyaman, hidup nyaman, kerja nyaman, apa-apa juga nyaman. Ya. Yang ke-7 adalah bawa bekal makan siang ketika bekerja, baik di kantor atau di kebun atau dimanapun tempat, itu bawa bekal. Karena apa? Lebih ngirit, lebih safety, lebih hemat. Karena nanti tidak terpengaruh macam-macam. Coba kalau ke warung makan bisa tambah rokok, tambah minuman dan lain sebagainya. Sehingga ketika itu jadi banyak, tidak sesuai dengan anggarannya. Nah itu bisa jadi itu adalah kebocoran di situ. Memang sedikitnya kecil Pak, ya justru itu karena jangka panjang. Kalau Anda misalnya dengan budget kalau makan siang 10.000 atau 15.000, tapi sampai 25.000 itu kan luar biasa berat dalam jangka panjang. Yang ke-8 adalah gunakan kendaraan umum jika itu lebih irit, atau gunakan kendaraan pribadi dengan yang irit atau yang hemat BBM, ya. Karena untuk menekan pengeluaran. Kalau dekat kan untuk pengeluaran kan hanya perlu motor, yang motor saja, motor yang irit dan sebagainya. Jika cuma satu digunakan untuk beli untuk mobil kan rasanya kurang begitu bijaksana. Kecuali memang tempatnya harus menggunakan mobil, itu kan beda lagi ceritanya. Yang ke-9, pangkas pengeluaran yang tidak penting. Ya, ini tidak penting itu kan tadi ketika kita bisa mengaudit internal. Apa-apa pengeluaran yang tidak penting, apa-apa yang tidak perlu dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan nggak berakibat apa-apa, itu pengeluaran nggak penting. Kalau kebutuhan kan kalau tidak dikeluarkan itu berbahaya. Rutin juga sama, rutin itu pengeluaran rutin kalau nggak dikeluarkan nanti dapat denda misalnya. Rutin itu
bayar tagihan PLN, PDAM, data internet, IndiHome, dan lain sebagainya. Itu adalah pengeluaran rutin yang harus dibayar tepat waktu. Karena nggak tepat waktu jadi tambah banyak, tambah denda. Kan seperti itu. Oke. Jadi seperti itu, tujuannya seperti itu, digunakan juga seperti itu. Yang ke-10 adalah tetap komitmen untuk kesuksesan jangka panjang. Ini paling berat, harus komitmen jangka panjang, harus semangat. Sebelum cita-cita tercapai tetap semangat. Jadi semangat, komitmen jangka panjang yang berat. Komitmennya yang berat, komitmennya yang harus dijaga. Ritmenya kadang naik, kadang turun, tapi terus tetap dijaga sampai cita-citanya bebas finansial, menabung dengan bagus, masa depan lebih cerah itu tercapai. Oke, seperti tagline-nya, wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar, eksekusi atau action, nikmati prosesnya, terus evaluasi, terus nikmati hasilnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen untuk mengembangkan channel ini. Karena Pak B hanya lewat sini aja untuk mendapatkan subscribe dan komen untuk mengembangkan channel ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi. See you next time.